selaku keluarga dari kakak dari Mas Alam, berarti dia keponakan saya nggak terima. Nggak terima. Saya mencari keadilan hukum. Hukum ditegakkan seadil-adilnya. Hukum ditegakkan seadil-adilnya. Hukum ditegakkan seadil-adilnya. Rumah Sakit Harapan Sehat Pemalang, yang berlokasi di Komplek Pasar Anyar Pelutan Pemalang, kemarin dilaporkan ke Polres Pemalang oleh seorang warga Pelutan dengan inisial MA. Didampingi pengacara Imam Subianto SHM HCPM, rumah sakit tersebut dilaporkan karena diduga telah melakukan kelalaian atau malpraktek, sehingga mengakibatkan seorang pasien bernama PZ, 12 tahun, meninggal dunia. Humas Rumah Sakit Harapan Sehat, Septian, ketika ditemui di kantornya membenarkan kejadian tersebut. Menurut Septian, pasien dirawat selama 3 hari. Semua prosedur pelayanan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Soal laporan ke Polres Pemalang, kami akan mengikuti sesuai proses hukum yang berlaku, ujar Septian. Ya, pastinya nanti kami akan mengikuti proses hukumnya, Bapak. Oke. Dan panjenengan selaku penasihat hukumnya, komentarnya gimana Pak Imam? Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan bahwa memang betul telah terjadi peristiwa ya yang berada di Rumah Sakit Harapan Sehat, itu terkait tentang mengenai masalah dugaan malpraktek ya, sehingga mengakibatkan pasien anak kelas 5 SD meninggal dunia. Jadi kalau bicara unsur-unsur dalam malpraktek ini, ya kan, yang pertama adalah dari si petugas perawat sendiri, ya, ada pelanggaran tugas, ada ganti rugi dan ada kausalitas langsung, ya, kausalitas langsung begitu. Sehingga di sini dapat saya jelaskan bahwa kapan sih suatu peristiwa tindak pidana itu bisa terjadi, terutama di dalam kesehatan ya. Jadi satu tindak pidana atau satu tindakan medis disebut malpraktek yaitu ketika adanya kegagalan untuk memberikan standar perawatan yang tepat, kemudian mengakibatkan cedera diakibatkan oleh kelalaian atau kecerobohan. Cedera tersebut bisa mempunyai konsekuensi yang merusak. Upaya hukum kami yang akan kita lakukan, yaitu kemarin kami sudah mendampingi pelaporan, ya kan, tentunya diatur juga di dalam KUHP ya, untuk tuntutan pidana ada di pasal 359, pasal 361 ayat 1, pasal 360 ayat 2, dan pasal 361. Kemudian di samping dari gugatan perdata pun kami akan jalankan, karena di dalam gugatan perdata itu ada kewenangan para keluarga pasien ketika mau melakukan gugatan. Itu bisa dimasukkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum itu diatur dalam pasal 1365 dan wan prestasi itu pasal 1239 begitu. Kemudian ada perbuatan melawan hukum dimaksud diterangkan dalam pasal 1367 KUH Perdata ya. Jadi perbuatan melawan hukum terhadap orang atau barang yang berada di bawah pengawasannya, termasuk pasien itu kan di bawah pengawasan rumah sakit ya gitu. Gugatan perdata itu bisa dilakukan gitu. Terus di dalam pasal 1366 ya, KUH Perdata juga menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia begitu. Kalau kebanyakan kan mereka itu berlindung di SOP, mesti alasannya sudah sesuai dengan standar operasional. Gimana Pak? Ya, kalau kita bicara tentang SOP, tentunya standar operasional juga harus dilalui. Itu standar, namanya juga standar operasional ya, SOP. Namun pada fakta yang terjadi, ya kan, SOP yang sifatnya signifikan, tentunya itu adalah bagian daripada pengikatan diri profesi, ya kan, sebagai dokter maupun sebagai perawat, begitu ya. Kalau bicara tentang masalah SOP selanjutnya, fakta yang terjadi di lapangan, ya kan, ada sebuah teman-teman yang janggal, ya kan, ketika klien kami
meminta dirujuk, ya kan. Dan menurut klien kami permintaan dirujuk karena melihat pelayanannya cukup buruk, gitu ya, cukup buruk di situ. Makanya saya katakan Dan tidak mendapatkan izin untuk dan merujuk. mendapatkan izin, namun dari posisi yang Terlambat. sangat luar biasa, terlambat. Oke. Ya kalau dari pihak kami jelas, kalau memang nanti dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan sampai tahapan penyidikan, kami akan membantu untuk menghadirkan saksi ahli, ya, saksi ahli apakah ini masuk di dalam kategori malpraktek yang dimaksud atau tidak. Seperti Saksi itu. ahli dokter yang independen tentu yang Jelas, kami akan punya saksi ahli sendiri. Hari ini Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024, IDI Cabang Pemalang mengadakan rapat untuk menyikapi kasus dugaan malpraktek yang terjadi di Rumah Sakit Harapan Sehat Pemalang, yang kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Pemalang. Berikut tanggapan dari Dr. Aris Munandar, selaku Ketua IDI Pemalang. Oke saudara, sekarang kita akan ketemu minta pendapat dari Ketua ID Kabupaten Pemalang, yaitu Bapak Dr. Aris Munandar, sehubungan dengan kasus yang menimpa yang terjadi di Rumah Sakit Harapan Sehat. Ya, selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Ya, sehubungan dengan terjadinya kasus di Rumah Sakit Harapan Sehat, bagaimana komentar panjenengan selaku Ketua ID Kabupaten Pemalang, Pak? Monggo Pak dicerin. Terima kasih Pak Imam ya, terkait permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Harapan Sehat yang kebetulan kami dari ID sudah mendapatkan laporan dari teman sejawat yang masih mengalami permasalahan. Laporan sudah masuk ke sini ya? Laporan Jadi sudah masuk. mati. Nah, nanti urut-urutannya gimana Pak? Oke, kami sudah melakukan koordinasi. Iya. Kebetulan di ID cabang kan juga ada bidang namanya Biro Hukum dan pembelaan anggota BHP 2A. Ya. Kami juga sudah koordinasi dengan ID wilayah Jawa Tengah, yang Ya. di ID wilayah Jawa Tengah juga ada Biro Hukum, iya. pembinaan dan pembelaan anggota. Rencananya kami akan mensinkronisasi data. Oh, Jadi gitu kami tetap berprinsip seobjektif mungkin kami dapat datanya, baik dari teman sejawat yang terlibat, karena ada dari dokter jaganya, dokter DPJP ya, penanggung jawabnya, itu kami konfirmasikan. Iya. Kami melakukan di kantor ID, dan prinsipnya kalau untuk anggota ID kami tetap melakukan sesuai tadi. Di bidang kami ada BHP 2A, tadi ya, Biro Hukum, Pembinaan Pembelaan Anggota. Tapi dari situ juga kami konfirmasi terlebih dulu ke yang anggota yang bersangkutan. Apa Dengan adanya kasus semacam ini, harapan Ketua ID Pemalang gimana Pak? harapan kami ketika ada permasalahan seperti itu langsung konfirmasi. Seperti saat ini saya juga terima kasih dari pihak rumah sakit kooperatif langsung komunikasi dengan kami juga mengecek. Yang pertama kan yang kami bela jelas anggota. Anggota kita cek keabsahannya, surat tanda registrasinya, surat izin prakteknya benar nggak di institusi tersebut. Kalau itu clean dan memang dokternya sesuai kompetensi, sesuai izin prakteknya, itu baru, dan anggota kami itu akan kami lakukan pembinaan dan pembelaan.